Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Apa kabar semua? Dahsyat. Haleluya. Apa kabar si Oji? Dahsyat. Hebat. Luar biasa. Yes. Nah, itu dia baru si Oji yang hebat. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Mari semua bangkit berdiri, kita segera mulai ibadah kita. Dan saya mengucapkan selamat hari jadi kepada Ibu Juliana. Bulan Julai. Siapa yang berhari jadi pada bulan Julai? Mungkin hanya Ibu Juliana ya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Dan saya sekali lagi, siapa saudara? Apa kabar saudara pada pagi hari ini? Dahsyat, hebat, luar biasa. Yes. Puji Tuhan, kita memang luar biasa. Amin. Haleluya. Kita luar biasa karena Yesus ada di dalam kita. Puji Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan, kita muliakan namanya, kita tinggikan namanya, karena Dia adalah satu-satunya penguasa di dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau luar biasa Tuhan. Tidak ada Tuhan seperti Engkau. Kami datang pada pagi hari ini merendahkan diri di hadapan, karena Tuhan Engkau adalah satu-satunya yang berkuasa dalam hidup kami. Tanpa Tuhan di dalam hidup kami akan sia-sia. Tapi karena Engkau Tuhan yang memanggil kami sangat berbangga memiliki Allah seperti Engkau. Dan yang kami patut dinaikkan pada Engkau pada pagi hari ini, yaitu memuliakan Engkau sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Biarlah seluruh muka bumi ini menyembah Engkau ya Allah ya Tuhan. Terima kasih Yesus.
adalah satu-satunya Tuhan kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Inilah pujian menjadi pengakuan syukur kami kepada Engkau pada pagi hari ini. Oh, kami muliakan Engkau sebagai Raja dalam hidup kami. Kami memuji kebesaran-Mu yang ajaib dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpuji dan termulialah Engkau Tuhan. Ini ucapan syukur kami yang kami naikkan pada pagi hari ini. Kami tahu Bapa di surga, umat-umat-Mu yang datang pada pagi hari ini mungkin dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan. Dalam keletihan, Tuhan berikan kekuatan. Dalam Tuhan Yesus pergumulan, Tuhan Engkau adalah jawaban bagi setiap masalah persoalan kami. Tuhan, karena kami perlukan Tuhan, kami perlukan keajaiban Tuhan, mengubahkan kami, memulihkan kami, menyembuhkan kami, karena Engkau adalah satu-satunya Tuhan yang penuh keajaiban. Terima kasih Bapa di surga. Terpuji dan termulia nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami serahkan Tuhan ruangan ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan, biarlah Tuhan Engkau menguasai Bapa, mulai daripada depan sampai kepada bilik sekolah minggu. Hanya kuasa dan urapan Tuhan yang bekerja. Tidak ada kuasa yang lain Tuhan yang bisa menguasai hati pikiran kami. Kami tinggalkan Tuhan di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Ketika kami masuk dalam Tuhan rumah-Mu ini, segala masalah persoalan Tuhan sudah kami Tuhan belakangkan. Oleh sebab itu Bapa di surga, biarlah Tuhan Engkau yang dimuliakan pada pagi hari ini. Terpujilah Engkau Bapa. Engkau mengambil alih Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Kami izinkan kuasa Allah Roh Kudus terus bekerja menyertai kami dari awal pertengahan hingga selesainya. Nama Tuhan yang dimuliakan, nama Tuhan yang dibesarkan. Terpujilah Engkau Bapa. Kami siap memuji bersorak bagi Tuhan di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Mari semua jemaat Tuhan yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Pandang kiri dan kanan katakan, Engkau luar biasa hari ini. Haleluya. Haleluya. Kita luar biasa karena kita punya Yesus. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Siap memuji Tuhan? Amin. Mari kita lakukan haleluya sebanyak 3 kali. Haleluya. 1, 2, 3. Haleluya. 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 Kita akan lebih daripada pemenang. Haleluya. Tuhan. Segala bangsa dengarkanlah, angkat tanganmu
Yesus adalah jalan dan kebenaran. Haleluya. Sejarah membuktikan bahwa tidak ada nama lain yang memberi keselamatan, hanya Yesus itu. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Ya Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Yesus, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Ya Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Ya Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Katakan glory. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi glory. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya ada Haleluya. Hanya di dalam Yesus ada keselamatan yang kekal. Mari kita bersyukur, hatiku bersyukur. Haleluya. Di guru padamu ya Tuhan.
teguh berdiri. Haleluya. Kita akan persiapkan hati kita untuk kita menerima firman Tuhan. Kita naikkan pujian sekali. Penyertaan Tuhan dalam setiap hidup kita tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan selamanya. Ketika Yesus disalibkan, ketika Yesus mengambil bagian, menggantikan saudara dan saya, penyataan itu mulai berlaku dalam setiap hidup saudara dan saya. Tiada bersih, tiada bersih. Hanya anugerah Tuhan, hanya kemurahan Tuhan kita masih ada kepada saat pagi hari. Dan tidak ada seorang pun yang akan terkecuali. Semuanya akan dipakai Tuhan, semuanya akan dilindungi Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Amin.
awal hingga berakhir. Terima kasih Tuhan, terima kasih kerinduan kami, Roh Kudus-Mu bekerja sepenuhnya. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Oke, puji Tuhan, kita sudah memuji dan memuliakan Tuhan dengan segenap hati dan kita sudah diberkati. Oke, nah puji nama Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan ibadah kita pagi hari ini satu ibadah khas karena apa? Kita akan masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus Kristus. Mari kita buat satu pernyataan iman kepada firman Tuhan. Kita baca dalam Yesaya 55 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Oke. Ayat yang ke-11 saya punya tugas, saudara, ayat ke-10 saya punya tugas, saudara, ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberi benih kepada penabur dan roti kepada yang mau makan. Jemaat 3. Demikianlah firman-Mu yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Oke, puji nama Tuhan. Mari kita segera membuka firman Tuhan, saudara, yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Karena ayatnya 11, maka saudara yang dikasih Tuhan, dalam kita membaca firman Tuhan ini secara berganti-gantian, saudara 5 ayat, saya 5 ayat. Pada ayat yang ke-11 kita akan membaca bersama-samanya dengan suara kedengaran. Lois. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saya duluan ya. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Jemaat 23. Dengan separuh istrinya, ia menanam sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangat ketakutanlah semua orang yang mendengar hal itu. 3. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengempani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. 3.
Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Jemaat 3. Lalu rebalah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Ayat yang ke-11 bersama-sama. 1, 2, 3. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, bila kita melihat dalam pembacaan firman Tuhan tadi, maka di sana saudara yang dikasih Tuhan, terjadi peristiwa yang menyedihkan. Kenapa menyedihkan? Karena apa saudara yang dikasih Tuhan? Ya, di pasal-pasal sesudahnya, di situ kita melihat bagaimana jemaat Tuhan mengalami hal-hal yang baik daripada Tuhan. Kebaikan Tuhan berlimpah-limpah mengalir dan terjadi dalam hidup jemaat. Tetapi di kisah ini, keluarga Ananias dan Safira, mereka suami istri, dikatakan Alkitab mengakhiri hidupnya dengan cara yang menyedihkan, yaitu dikatakan mereka keduanya mati karena dihukum oleh Tuhan. Ingat saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan kita itu maha pengasih, itu benar. Tapi ingat juga Tuhan itu adalah Tuhan yang menghakimi. Banyak orang berkata Tuhan itu baik, itu benar 100%. Tapi ingat, Alkitab juga satu ketika dia akan datang sebagai hakim. Itulah sebabnya firman Allah berkata, waktu kita mati, kita hanya akan membawa hidup kita kepada Tuhan. Hal yang baik atau hal yang jahat. Tapi ingat saudara yang dikasih Tuhan, ya, kita datang kepada Tuhan. Bukan lagi dihakimi untuk menerima hukuman, tapi menerima kemuliaan, mahkota sesuai dengan apa yang saudara buat dan saya buat kepada Tuhan selama sisa hidup yang Tuhan beri kepada kita hidup di bumi ini. Nah, puji nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, apa yang saudara yang dikasih Tuhan membuat keluarga ini tiba-tiba akhir hidupnya, saudara yang dikasih Tuhan menyedihkan karena saudara yang dikasih Tuhan di dalam kedua istri ini, ya, di dalam kedua pribadi ini, suami istri, saudara kasih Tuhan, ada hal-hal, ada perkara-perkara yang mengikat hidupnya. Dan saat perkara-perkara ini mengikat hidupnya, itu tidak dibereskan di hadapan Tuhan, tidak dibawa kepada Tuhan. Dan hal inilah membawa kebinasaan di dalam hidupnya. Nah, kebinasaan yang dimaksud di sini, jemaat yang dikasih Tuhan, bukan saja bahwa mereka dua-duanya mati, tetapi kebinasaan yang dimaksud di sini, mereka telah kehilangan segala-galanya, kehilangan harta, kehilangan nama baik, kehilangan perkenaan Tuhan, dan lebih-lebih saya percaya, walaupun saya bukan hakim, saya percaya bahwa mereka ini bukan berada di surga. Safira dan Ananias, saudara dan saya masuk di surga nanti tidak akan jumpa dengan dia, ya. Karena apa? Pasti tempatnya di neraka. Kenapa? Dia mati dalam dosa saat dia melakukan penipuan. Wahyu 21:8 mengatakan penipu tempatnya di mana? Di neraka. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, itulah kisah yang menyedihkan daripada keluarga ini. Namun demikian saudara kasih Tuhan, setiap kali ada kisah yang menyedihkan ada di dalam Alkitab. Apa maksudnya itu? Sehingga Alkitab menuliskannya. Alkitab mengatakan
biar itu jadi peringatan. Ada amin? Jadi Tuhan sengaja ya menuliskan kisah-kisah yang menyedihkan dalam Alkitab. Karena apa? Alkitab mengatakan itu jadi peringatan. Oke. Nah, puji nama Tuhan Yesus Kristus. Berkaitan dengan firman yang kita sudah baca tadi, saya akan memberi tema firman Tuhan. Apa saudara kasih Tuhan? Waspada terhadap tempat gaya hidup atau cara hidup Ananias dan Safira yang membinasakan. Coba aja dikasih Tuhan. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa baik Ananias maupun Safira, dua-duanya orang percaya sama Yesus. Dua-duanya orang yang menyaksikan bagaimana pekerjaan Roh Kudus pada gereja mula-mula yang dialami oleh jemaat. Dua-duanya tahu kebenaran. Tetapi yang menyedihkan saudara yang dikasih Tuhan, sekalipun mereka adalah anak Allah, anak Tuhan, ternyata gaya hidupnya bukan gaya hidup anak Tuhan, tetapi gaya hidup orang duniawi. Ya. Kita bersyukur saudara yang dikasih Tuhan, melalui kematian Yesus Kristus, Tuhan adopsi, Tuhan angkat kita menjadi anak Allah. Amin. Seandainya Yesus tidak mati, saudara yang dikasih Tuhan, Alkitab mengatakan kita adalah anak iblis. Oleh kematian Yesus Kristus, Alkitab, kita direbut dari tangan iblis untuk menjadi anak Allah. Itu sebabnya seharusnya gaya hidup kita, cara hidup kita harus menampilkan cara-cara hidup Allah. Amin. Amin. Cara-cara hidup yang ada di dalam Yesus Kristus. Nah, Alkitab mengatakan Yesus itu adalah teladan yang sempurna dalam apa saja, saudara. Ya, Alkitab mengatakan bahwa hidup orang percaya itu pada akhirnya diinginkan Tuhan supaya serupa dan segambar dengan Yesus. Artinya apa? Hidup orang percaya itu benar-benar mengalami apa yang ada di dalam hidup Yesus Kristus. Hidup Yesus itu harus menjadi cara hidup kita. Nah, mari kita melihat apa 4 gaya atau cara hidup yang mengikat Ananias dan Safira, akhirnya mereka, saudara yang dikasih Tuhan, masuk di dalam kebinasaan yang mengerikan. Nah, mari kita lihat pada yang pertama. Dikatakan Ananias dan Safira memang mengasihi apa? Tuhan. Tetapi apa? Separuh-paruh. Ya, saya ulang. Ananias memang mengasihi Tuhan, tapi kasihnya itu, saudara, dilakukan di dalam cara hidup, di mana itu dilakukan apa? Dengan separuh-paruh. Tahu separuh-paruh, saudara? Bahasa lain dari separuh-paruh apa? Bahasa lain dari separuh-paruh apa, saudara? Setengah hati. Setengah hati, tidak serius, tidak dengan segenap hati. Mari kita lihat tidak. Ayat yang kedua sampai yang ketiga mengatakan demikian. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lagi dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Ayat 3. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Coba saudara, di dalam 2 ayat ini kita dapati ada satu kata namanya apa? Sebagian. Istilah lain separuh, ya. Bahasa lain setengah. Jadi dia memang memberi, dia memang berkorban, dia memang setia, saudara yang dikasih Tuhan, ya. Dia memang melayani. Tapi semua itu dilakukan apa? Di dalam keseparuhan. Ya. Tidak dilakukan di dalam apa? Hati yang sungguh-sungguh. Ya. Semua itu dilakukan apa? Dengan hati yang separuh-separuh. Dalam kehidupan harian kita, saudara kasih Tuhan, setiap kali kita mengalami hal yang separuh-paruh,
dari seseorang kasih yang separuh-paruh, senyum yang separuh-paruh, saudara yang kasih Tuhan, pengorbanan yang separuh-paruh. Apa Anda dan saya puas? Pasti saudara dan saya kecewa. Karena saudara kasih Tuhan, sesuatu yang dilakukan separuh-paruh, artinya sebagian kita lakukan, sebagian kita tidak lakukan. Itu namanya, saudara yang kasih Tuhan, sama saja tidak melakukan semuanya. Ingat kata tapi. Rasul Ananias dan Safira mengasihi Tuhan, tapi apa artinya tapi, saudara? Artinya apa? Kebaikan dia itu yang sebagian jadi rusak karena ada sebagian yang tidak dilakukan. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, inilah penyakit yang mendominasi, yang menguasai gereja di mana-mana. Kasih separuh-paruh sama apa? Tuhan. Tahukah saudara kasih Tuhan? Ketika kita mengamalkan kasih separuh-paruh kepada Tuhan, Alkitab mengatakan, maka saudara kasih Tuhan, salah satu pribadi yang menyukai hal itu siapa? Iblis. Ya. Iblis. Ya. Sekali lagi, salah satu hal yang menyukai dalam hidup kita bila kita melakukan sesuatu dengan separuh-separuh adalah iblis. Iblislah yang untuk. Itu sebabnya Alkitab dengan tegas mengatakan, jika engkau dingin, harus dingin. Jika engkau panas, panas betul lah. Artinya apa? Tidak ada kasih yang separuh-paruh. Nah, mari kita lihat. Ya, ini Kolose 2:23 sampai 24. Kita baca bersama-sama, saudara kasih Tuhan, ya, dengan suara kedengaran. 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhan kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagi sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hamba. Sangat jelas, saudara, kan? Dikatakan firman Allah. Apapun yang kita buat, sekalipun itu kita buat sama manusia, jangan pernah separuh-paruh. Tapi dengan apa? Segenap hati. Mungkin saja tempat di mana kita melakukan sesuatu dengan sepenuh hati, balasannya tidak ada apa-apa. Tapi ayat 24 mengatakan, upahmu itu nanti datang dari Tuhan. Amin. Seorang pekerja di company, mungkin engkau sudah bertahun-tahun di situ, tidak pernah naik gaji. Tuhan berkata, kerjakan saja dengan segenap hati apa yang ditugaskan kepadamu. Upahmu bukan dari majikanmu, tapi aku yang memperhatikan kesetiaanmu, aku yang memperhatikan kesungguhanmu, dan aku akan memberi apa? Upahmu kepada engkau. Jadi ayat ini dengan gamblang dan jelas Alkitab mengatakan bahwa setiap perbuatan saudara yang dilakukan dengan segenap hati ada dalam perhatian Tuhan. Amin. Saya ulang, setiap perbuatan saudara yang dilakukan dengan segenap hati, apalagi jika itu menyangkut kemuliaan Tuhan, Alkitab mengatakan ada dalam perhatian Tuhan. Tidak lepas daripada perhatian Tuhan. Jadi itulah sebabnya saudara yang dikasih Tuhan, kiranya ayat ini, firman tadi ini mendorong kita. Apapun kita lakukan sama Tuhan, lakukan sepanjang saudara boleh melakukannya. Amin. Jangan pernah setengah-setengah. Amin. Artinya apa? Beribadahlah dengan segenap hati. Berdoalah dengan segenap hati. Berkorbanlah dengan segenap hati. Lakukan. Alkitab mengatakan, kamu sedang dipantau, kamu sedang diperhatikan. Mata Tuhan 24 jam memperhatikan hal itu di dalam hidupmu. Saya tahu saudara yang kasih Tuhan, penyakit yang banyak mengikat gereja hari ini, inilah, yaitu separuh-paruh untuk Tuhan, setengah-setengah untuk Tuhan. Jangan ini terjadi di dalam hidup kita. Mari kita lihat yang kedua. Apa itu saudara? Katakan, membiarkan hatinya
dikuasai iblis lebih daripada dikuasai Roh Kudus. Kita lihat ayatnya di ayat yang ketiga. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Saudara yang dikasih Tuhan, ingat bahwa Safira, Ananias, dua-duanya anak Tuhan. Amin. Tetapi bukan Tuhan yang bertakhta di dalam apa? Hatinya. Siapa yang bertakhta? Ayat ini. Coba saudara. Siapa? Iblis. Jadi bahasanya begini, saudara. Nama dia memang milik Tuhan. Ya. Tangan dia milik Tuhan. Tubuh dia milik Tuhan, saudara. Tetapi iblis berkata, tidak apa-apa. Ya, kepalamu, tanganmu, ya, menjadi milik Tuhan. Tapi satu hal, ini yang harus saya cegah, jangan terjadi dalam hidupmu, Ananias Safira. Hatimu jangan dikuasai oleh apa? Tuhan, Roh Kudus. Saudara yang kasih Tuhan, saya katakan hari ini, inilah yang paling diperjuangkan iblis, mati-matian di dalam hidup kita. Bagaimana dia menguasai hati kita? Bagaimana dia bertakhta di atas hati kita? Sebab apa? Iblis tahu bahwa hati itu adalah bagian yang terpenting dari hidup manusia. Ada amin? Hati itu adalah bagian yang terpenting dari hidup manusia. Kita berhubungan dengan Tuhan lewat hati. Ada amin? Kita berkenan kepada Tuhan itu juga lewat hati, saudara yang dikasih. Kita boleh bersekutu dengan Roh Kudus juga lewat hati. Dan saya katakan, hati itu bagaikan pabrik. Indonesia, Malaysia katakan kilang. Ya, hati itu bagaikan kilang atau pabrik, tempat untuk menghasilkan apa? Sesuatu. Di Malaysia ada banyak kilang, ada kilang mie, artinya kilang itu menghasilkan mie. Tak ada apa habis-habisnya untuk kita nikmati. Ada kilang sepatu dan lain-lain sebagainya. Jadi berbicara tentang kilang, saudara, tempat untuk menghasilkan sesuatu. Berbicara kilang berarti sumber. Nah, jadi iblis tahu betul, saudara kasih Tuhan. Ketika dia menguasai kita, dikatakan habis. Aku akan menjadikan hatimu bukan sumber untuk hal yang baik, tetapi sumber untuk hal-hal yang jahat. Ingat, ada firman Tuhan berkata begini, dari hati keluar semua yang boleh menajiskan kita. Dan perkataan kita, apa yang kita ucapkan itu keluar dari hati. Jadi saudara yang dikasih Tuhan Yesus, sangat penting sekali untuk setiap saat kita serahkan hati kita kepada Tuhan. Kita bawa hati kita kepada Tuhan seperti Raja Daud. Tuhan, selidikilah, lihatlah hatiku, jika ada yang tidak benar di dalamnya. Tuhan minta supaya disucikan oleh firman. Kenapa? Daud tahu bahayanya bila hati itu bukan dikuasai oleh Tuhan, tapi dikuasai oleh sang pribadi yang bernama iblis. Jadi kita lihat di sini, saudara di situ menyedihkan sekali. Ananias dan Safira adalah seorang anak Tuhan, tapi ternyata hatinya bukan milik Tuhan, milik iblis. Itu sebabnya saudara tidak heran dengan semudah itu Alkitab mengatakan yang Ananias dan Safira mendustai Roh Kudus. Ananias dan Safira mencobai Roh Kudus. Ananias dan Safira mendukakan Roh Kudus. Tidak ada lagi rasa takut di dalam hidupnya. Kenapa? Iblis sudah menguasai hidupnya. Sangat menyedihkan. Dan ini pesan yang sangat menohok bagi kita, yang sangat penting hari ini. Saya katakan setiap hari selalu serahkan hati kepada Tuhan. Jangan sampai iblis yang menguasainya. Karena apa? Bukan jaminan seorang pelayan, seorang anak Tuhan, saudara sudah tidak terjadi ini di dalam hidupnya. Itulah sebabnya kita mengatakan hendaklah engkau berjaga-jaga
setiap saat. Kita lihat dalam Amsal 4:23. Jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah apa? Terpancar kehidupan, sumber kehidupan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, Alkitab mengatakan jadi hati kita itu harus dijaga lebih dari yang semua perkara yang harus dijaga. Dijaganya bagaimana? Itu yang dikatakan firman Allah, biar senantiasa dikuasai. Yang bertakhta di dalamnya adalah Roh Kudus, firman Tuhan. Mari kita lihat yang ketiga, saudara. Dikatakan mendukakan apa? Roh Kudus. Kita lihat ayatnya. Kisah Rasul 5 ayat 3-4. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, yang mengerikan, yang menyedihkan daripada gaya hidup Ananias Safira yang ketiga ini, dikatakan Alkitab, saudara kasih Tuhan, tidak ada perasaan takut. Apa? Untuk mendukakan Roh Kudus. Tahu apa itu namanya berduka, saudara? Berduka itu saat kita dilanda kesedihan, dilanda kekecewaan. Kata duka ini, saudara kasih Tuhan, dihubungkan bagaimana seseorang bila kehilangan saudara yang dikasihi. Budaya kami, orang terakhir, saudara kasih Tuhan, bila ada saudara dipanggil Tuhan, tidak lepas dari setiap saat kalau ada tamu malam, selalu ada yang mencucurkan air mata dan ada yang berjam-jam sampai ada yang pingsan. Kenapa ini terjadi? Karena rasa duka menguasai hidupnya. Nah, Alkitab mengatakan, saudara kasih Tuhan, Roh Kudus itu suatu pribadi. Ya, suatu pribadi itu artinya ada perasaan. Saya suatu pribadi. Sebabnya saudara, saya ada perasaan. Nah, Roh Kudus juga adalah satu pribadi. Dia ada perasaan. Dia tahu kapan dia disenyum, kapan dia dibuat bersuka cita. Dia juga rasakan kapan kita dukakan, sedihkan. Dia punya apa? Hati, saudara yang dikasih Tuhan. Ingat, Alkitab mengatakan zaman Yesus sudah berlalu, kan? Hari ini kita berada dalam zaman apa? Pekerjaan Roh Kudus. Amin. Nah, Roh Kudus dicurahkan di Yerusalem, dan Roh Kudus inilah yang berdiam di bumi. Lewat pekerjaan Roh Kudus, saudara yang dikasih Tuhan, saya boleh menerima Yesus. Lewat pekerjaan Roh Kudus, orang bertobat. Lewat pekerjaan Roh Kudus, saudara yang dikasih Tuhan, ada banyak masalah-masalah dalam hidup kita yang kita jumpa, saudara. Ada pertolongan dari Tuhan. Jadi Roh Kudus adalah satu pribadi yang hadir saat ini menemani saudara dan saya. Ada nih? Dia hadir setiap saat. Dia bersama setiap saat kita. Dan Alkitab mengatakan bukan saja hadir, tapi dia ada di dalam hidup kita. Amin. Dia ada di dalam hidup kita. Dia bersama saudara dan saya 24 jam. Itulah sebabnya, saudara, dia tahu betul kapan kita menyenangkan dia dan kapan kita mendukakan. Hargai sang pribadi ini di dalam hidup kita. Nah, Ananias dan Safira, saudara kasihkan, dia tidak mengindahkan bahwa ada sang pribadi bersama dan bertakti di dalam hidupnya, yaitulah pribadi Roh Kudus. Dia tidak sensitif kepada sang pribadi ini, sehingga apa dikatakan Alkitab, dia menyakiti Roh Kudus itu, dia mendustai Roh Kudus itu, menipu Roh Kudus itu.
mustahil kita minum. Mustahil kita boleh mendustai Roh Kudus. Mustahil kita boleh mendustai Tuhan. Ada amin? Saya boleh mendustai saudara, tetapi Roh Kudus dan Tuhan tidak mungkin. Karena apa? Dia maha tahu. Tapi itulah yang terjadi di dalam kehidupan Ananias dan Safira. Sang pribadi yang selalu menyertai, yang memberi penghiburan, yang memberi kekuatan, yang melimpahkan hal-hal yang baik di dalam hidupnya, tidak dihargai, dilukai, dilukakan. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu peristiwa dalam Alkitab, seorang yang bernama Simson. Ketika dia tidak menghargai Roh Kudus itu di dalam hidupnya, Alkitab mengatakan Roh Kudus meninggalkan dia. Sehingga pada saat itu sepertinya dia masih rasa ada Roh Kudus. Tapi ketika itu saudara kasih Tuhan, Alkitab mengatakan bahwa Tuhan sudah meninggalkan dia. Sehingga apa? Mujizat-mujizat yang pernah terjadi dalam hidupnya tiba-tiba menghilang saja. Dia dipermalukan. Dia dipermalukan begitu. Saudara kasih Tuhan, menyedihkan. Ingat, hari ini Roh Kudus ini tetap bersama kita, nih. Itulah yang kita harus hargai, hormati setiap saat. Jangan pernah sakiti. Karena apa? Dia seorang pribadi yang punya perasaan. Puji Tuhan. Mari kita lihat yang keempat, saudara. Apa gaya hidup daripada Ananias dan Safira ini? Dikatakan berkompromi dalam hal yang salah. Coba kita lihat. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekian katana itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Jadi kita lihat di sini, saudara. Tadi suaminya berdusta. Ya kan? Kemudian ketika Petrus tanya, betulkah tanah yang kamu jual harganya sekian? Ya. Maka di sini dikatakan Ananias menjawab, istri Ananias, Safira menjawab, dikatakan, ya betul, ya 100% betul. Nah, saudara, baru saja terjadi karena Ananias mendustai Petrus, dan itu secara tidak langsung mendustai Roh Kudus, mencobai Roh Kudus. Kemudian datang istrinya. Harapan daripada Petrus, kiranya apa yang terjadi kepada istrinya, yaitu mati dalam sesaat, tidak terjadi itu di dalam hidup Safira. Cukuplah Ananias yang mengalaminya. Tetapi di ayat yang ke-8 ini, ternyata saudara yang kasih Tuhan, cara hidup yang ada di dalam Ananias juga berjangkit kepada istrinya Safira. Apa itu, saudara? Dua-dua berbohong, berdusta. Ini namanya apa? Kompromi. Nah, tahukah saudara yang kasih Tuhan, budaya kita hari ini budaya berkompromi. Coba kita lihat di negara barat. Saudara kasih Tuhan, dulu mereka sangat-sangat kokoh di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam mempertahankan kebenaran firman Tuhan. Tapi hari ini saudara kasih Tuhan, menyedihkan bahwa hal-hal yang ditentang oleh firman Tuhan sudah dikompromikan. Artinya saudara kasih Tuhan, yang tadinya tidak boleh sekarang mengatakan boleh. Melihat keadaan, melihat sama. Dan memang Alkitab mengatakan, jemaat yang kasih Tuhan, jika waktu tidak dipersingkat, kata firman Allah, maka orang yang sudah diselamatkan, pasti diselamatkan, pasti ya seakan-akan mereka boleh tidak diselamatkan. Nah, itulah pengaruh keduniawian, pengaruh ya dosa, pengaruh kuasa kegelapan hari-hari ini. Dan salah satu serangan iblis kepada gereja, kepada anak-anak Tuhan adalah hidup berkompromi. Apa artinya berkompromi?
menyetujui apa yang tidak benar, ya, mengambil bagian dalam apa yang tidak benar, dan ini dibenci oleh Tuhan. Seharusnya di kisah ini saudara kasih Tuhan, sudahlah Ananias menipu kepada Tuhan, pasti istrinya harus berkata, Pak atau Pi, ya kita kan ini anak Tuhan, lagipun kamu ketua keluarga, mana boleh kita berdusta. Kita kan sudah berjanji bahwa bila tanah ini yang terjual kita akan serahkan sama Tuhan. Ya. Tapi ketika saudara kasih Tuhan, uang sudah ada di tangan kedua orang ini, hati sudah berubah. Kan? Begitu saudara. Seringkali ketika saudara apa yang kita minta kepada Tuhan, ya, khususnya kebenaran uang, saudara kasih Tuhan sebelum tiba di tangan kita, pasti muluk-muluk, Tuhan, kalau Engkau berkati begini, saya buat begitu, saya buat begini. Ketika sudah sampai di tangan kita, saudara, tiba-tiba mulai banyak kali alasan. Oh Tuhan, maaf ya, saya janji begitu, tapi Tuhan kan lebih paham begini. Ya, Tuhan lebih paham begini. Nah, saudara kasih Tuhan, ya, kita lihat di ayat ini, saudara kasih Tuhan, pasti Safira tahu bahwa hal ini salah. Tapi ketika kepala keluarga saudara kasih Tuhan, inilah pengaruh kepala keluarga itu bahaya, ya. Saudara kasih Tuhan. Ketika kepala keluarga yaitu Ananias sudah menipu, maka penyakit itu berjangkit kepada apa? Istrinya. Maka timbullah apa yang disebut berkompromi, ikut mengambil bagian di dalam hal yang salah. Nah, apa kata firman Allah? Kita lihat di dalam ayat yang ke-9. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat, artinya bersetuju, ya, untuk mencobai Tuhan. Lihatlah orang-orang yang baru bersama berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusik engkau juga. Saudara yang dikasih Tuhan, ada satu pesan kebenaran firman Tuhan di sini, bahwa Tuhan sangat kecewa kepada anak-anak Tuhan yang suka berkompromi, ya, tidak ada pendirian. Memang saudara yang dikasih Tuhan, ya, menantang arus itu sakit, ya. Berkompromi itu nyaman karena kita tidak mengalami bahaya. Kita saudara kasih Tuhan syok. Tapi ingat firman Allah berkata begini, siapa kehilangan nyawanya karena Yesus, dia akan mendapatkannya. Tapi siapa saudara kasih Tuhan tidak mau kehilangan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Apa maksudnya? Saudara kasih Tuhan, hal-hal yang baik dari hidup kita itu hilang karena saudara dan saya hidup di dalam kebenaran firman Allah berkata, jangan takut. Selalu ada pembalasan dari Tuhan. Amin. Tapi jika sesuatu yang baik dari hidup kita itu sudah kasih Tuhan, kita pertahankan sekalipun itu bukan kehendak Tuhan, sekalipun itu melanggar kehendak Tuhan. Tuhan berkata satu ketika hilang dari hidupnya, ya, hilang lenyap dari hidupmu. Nah, coba kita lihat dalam Efesus 5 ayat yang ke-11. Apa pesan firman? Janganlah turut mengambil bagian. Artinya apa? Jangan berkompromi dalam perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya telanjangilah itu. Telanjangilah perbuatan itu. Jadi saudara yang dikasih Tuhan Yesus, ya, berkompromi itu hal yang menyenangkan bagi daging kita. Tapi ketika kita berdiri atas kebenaran itu salib yang menyakitkan bagi kita. Tapi firman Tuhan berkata, sebagai anak-anak Allah, dikatakan firman Tuhan, jangan mengambil bagian dalam perbuatan kegelapan. Ya. Kita hancur, kita rusak karena iblis. Betul saudara? Ya. Tetapi syukurlah oleh belas kasihan Tuhan, di saat kita hancur, di dalam kehancuran kita ada darah yang mengalir,
di atas bukit Golgota. Sebentar kita akan alami itu, saudara kasih Tuhan. Ya, lewat darah itu hidup saudara direbut dari tangan iblis, direbut dari tangan iblis. Tidakkah kita patut bersyukur bahwa hari ini jutaan orang berada di tangan iblis, hidupnya dikendalikan oleh iblis. Mereka adalah anak iblis, tapi saudara dan saya dikatakan anaknya Allah. Amin. Luar biasa, anaknya Allah, keluarganya Allah. Maka saudara yang dikasih Tuhan, semua penderitaan, semua kekacauan yang ada di dunia ini, itu membuka mata kita. Kenapa ini terjadi? Karena apa? Inilah hasil dari perbuatan-perbuatan di dalam kegelapan. Untuk itu dikatakan firman Allah, kamu adalah anak terang. Ya. Kamu adalah anak terang, maka itu berarti seluruh hidupmu harus dikendalikan oleh terang. Apa terang itu? Firman Allah. Apa terang itu? Roh Kudus di dalam hidupmu. Supaya apa? Hidupmu dituntun dari kebenaran datang kepada kebenaran. Nah, puji nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita segera masuk dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Saudara kasih Tuhan, dan saya ajak jemaat kita semua. Saya minta para penting pujian penyembahan maju ke depan. Kita akan menyanyikan satu pujian. Haleluya.
sebelum kita makan, kita dengarkan firman Allah. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Merayakan perjamuan kudus setiap bulan di tempat ini, memang itu adalah jadwal yang sudah kita rencanakan dan tetapkan, dan dia bersifat rutinitas. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, ingat, kita lakukan itu bukan karena kehendak kita, tapi itu adalah perintah Tuhan bahwa bersekutu dengan tubuh dan darahnya haruslah setiap kali kita lakukan. Jemaat mula-mula bukan lagi 1 bulan 1 kali, tetapi setiap hari. Kenapa? Sebab dengan memakan roti yang melambangkan tubuh Yesus yang dihancurkan, dan minum anggur yang melambangkan darahnya dihancurkan, di sana saudara dan saya melihat keajaiban Allah. Apa keajaiban Allah itu? Semua kesulitan saudara ada jalan keluarnya. Bahkan kematian sekalipun yang mustahil ada jalan keluarnya, sudah diselesaikan lewat kematian Yesus Kristus. Yesus mati supaya saudara hidup. Yesus mati mengalami api neraka supaya saudara dan saya tidak lagi mengalami neraka, tetapi mengalami hidup yang kekal selama-lamanya. Sebelum kita makan tubuh Yesus, mari kita berdoa. Bapa, roti ada di tangan kami hari ini, dan Bapa buat jadikan hati anak-anak untuk melihat dan untuk memandang bahwa roti ini bukan roti biasa, tapi itulah tubuh Yesus Kristus yang sudah dihancurkan 2000 tahun yang lalu. Yang boleh melakukan itu hanya Roh Kudus, dan tanamkan dalam hati anak-anak renungan seperti itu. Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami bersyukur bahwa lewat kehancuran tubuh di kayu salib sudah, Bapak, kami boleh menjadi anak Allah. Kami boleh memiliki hidup kekal. Kami boleh mengalami hal-hal yang baik daripada Tuhan. Kami lalui Tuhan Yesus persekutuan tubuh hari ini. Kami diingatkan lagi bahwa kami ini siapa di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami akan makan, kuduskan, sucikan hati kami, seluruh hidup kami, dan ampuni dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mari kita taruh anggur di tangan kita. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Hari ini saudara yang dikasih Tuhan, tidak ada keajaiban dalam hidup kita selain bahwa ada pemberesan atas segala dosa-dosa kita. Kalau dosa tidak dibereskan, Alkitab mengatakan kita boleh menikmati apa saja kejayaan di dunia ini, tetapi pada akhirnya kebinasaannya tetap akan menjadi bagian kita. Syukurlah Yesus telah menyelesaikan dosa itu di atas kayu salib, sehingga Dia berkata sudah selesai. Pengampunan atas segala dosa kita. Saudara kasih Tuhan, itulah mujizat anugerah Allah yang sangat-sangat menakjubkan bagi kita. Karena harga untuk setiap dosa terlalu mahal, menuntut kematian. Dan Yesus sudah
mati untuk hal itu. Mari kita renungkan hal ini dalam kita. Bapa surga, di hadapan kami ada darah-Mu yang siap kami minum. Tuhan Yesus, berbicaralah dalam roh anak-Mu, wahyukan kebenaran melalui Tuhan darah yang ditumpahkan. Sempurnalah kasih Tuhan kepada kami. Sempurnalah kebaikan Tuhan bagi kami. Sempurnalah perjuangan Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami. Karena hanya dalam hal-hal kecil kami boleh memberontak kepada Tuhan. Ketika doa kami belum dijawab oleh Tuhan, kami memberontak. Ketika ada masalah-masalah yang kami hadapi, kami memberontak. Padahal kami tidak tahu bahwa pemberian yang terbaik di atas segala yang terbaik Tuhan sudah berikan kepada kami, yaitu anaknya mati di atas kayu salib mengampuni dosa kami. Terima kasih Bapa. Sebabnya pagi hari ini Tuhan kuduskan, sucikan hati kami sehingga melihat kebenaran ini, bahwa tidak ada pemberian yang paling terbaik yang kami dapatkan dari Allah di dalam hidup kami selain bahwa Yesus sudah mati untuk kami. Yesus sudah menjadi milik kami. Terima kasih Tuhan. Itulah anugerah yang dahsyat bagi kami. Kami akan Tuhan minum darah-Mu, kuduskan, sucikan hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan, tanda kita menghargai kebaikan Tuhan. Bapa surgawi, tangan kami hari ini terangkat di hadapan hadirat-Mu sebagai bukti kami menghormati, kami menghargai bahwa Tuhan Yesus Kristus, pengorbanan-Mu sungguh luar biasa bagi kami. Dan mulai saat ini Bapa, tidak ada sebab untuk kami tidak mencintai Tuhan. Terlalu kecil jika Tuhan beribadah menjadi masalah bagi kami untuk membalas Tuhan kebaikan. Terlalu kecil bagi Tuhan, oh Bapa surgawi, bagi kami Tuhan, jika Bapa surgawi memberi kepada Tuhan satu masalah dibanding dengan apa yang Tuhan beri kepada kami. Sebabnya pagi hari ini Tuhan Yesus, kami sudah minum darah, kami sudah makan tubuh, kami satu dengan Engkau. Dan terima kasih, tidak ada jaminan yang lebih pasti, tidak ada jaminan yang lebih pasti daripada hal ini, bahwa hidup kekal adalah milik kami. Engkau iblis yang membuat kami ragu akan keselamatan kami. Engkau iblis yang memperdaya kami. Hari ini tidak ada jawaban untuk engkau selain bahwa kematian Yesus Kristus memberi kepastian bagi kami tentang hidup kekal yang akan kami nikmati dalam kekekalan nanti. Terima kasih Tuhan. Jamah hati anak-anak-Mu pagi hari ini. Tuhan Yesus, biarlah kebenaran ini membuat mereka cinta Tuhan. Yang sudah mulai bosan mengiring, beribadah, menyembah Engkau Bapa, jamah hati kami hari ini. Bapa Yesus sudah mati bagi kami. Bagi kami Tuhan Yesus yang mulai kembali kepada dunia. Biar ini berbicara kepada kami bahwa betapa baiknya Tuhan bagi kami, sehingga Dia rela mati untuk merebut kami dari tangan iblis. Kenapa kami mau melayani iblis? Terima kasih Tuhan. Tidak ada yang baik, tidak ada yang nikmat di luar daripada Engkau. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, sesusah apapun hidupmu, sesulit apapun hidup, jangan pernah mempertanyakan kasih Tuhan. Jangan pernah mempertanyakan kasih Tuhan. Dia tetap baik. Kita tidak boleh lari dari Dia, karena Dia sumber segala kebaikan. Bila
dan kapan kita di luar dari Dia. Mungkin kita mengalami kejayaan, tetapi itu penipuan yang besar dari setan. Bukankah hari ini banyak orang hilang keselamatan hanya karena kenikmatan sebentar, tapi dia tidak tahu kebinasaan sedang menuntut dan menunggu kehidupan. Hari-hari ini jemaat tetap teguh, tetap kuat, tetap memberi yang terbaik kepada Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini, saudara dan saya harus keluar dari hidup separuh-paruh bagi Tuhan. Beri yang terbaik kepada Tuhan, karena yang terbaik itu Yesus sudah beri kepada kita melalui nyawanya yang Dia korbankan di atas kayu. Terima kasih Bapa. Tuhan, saya berdoa kiranya Tuhan Yesus kasih pagi hari ini, siapapun anak-anakmu Bapa surga yang berada dalam tawanan dibebaskan oleh darah Yesus Kristus. Terima kasih, semua kami sudah dimerdekakan. Dan terima kasih lewat kematian. Satu kebanggaan di dalam hidup kami, bahwa kami bukan siapa, tapi kami adalah anak Allah, keluarga Allah. Tidak ada yang boleh memisahkan kami daripada kasih Yesus. Anugerah Tuhan hari ini dan sampai selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan memberi persembahan. Sebelum kita memberi, saya undang Ibu Martina untuk membawa kita dalam doa. Terima kasih Bapa di surga. Kembali kami berdoa di hadapan Tuhan. Bersyukur ya Bapa, di mana Tuhan sudah memberkati kami sepanjang ibadah, sehingga pada saat ini ya Tuhan kami berdoa buat acara berbeda Tuhan. Mari memberkati setiap anak-anak ya Bapa, bahkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Mari Engkau tanam di dalam hati kami pribadi lewat pribadi, karena Tuhan Yesus, kami sebagai anak-anak Tuhan, berikan kami kejujuran, berikan kami kesetiaan ya Tuhan, karena hanya kesetiaan, iman setiap anak-anak-Mu akan bertumbuh. Bahkan percaya ya Tuhan, bahwa apa yang dilakukan, apa yang kami lakukan di hadapan-Mu ya Tuhan, biarlah kami ikhlas, bahkan setia, takut akan Tuhan. Amin. Karena di dalamnya Tuhan takut akan Engkau. Disitulah Tuhan memperlihatkan kebenaran-Mu, bahkan memberkati setiap anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kami sebagai anak-Mu. Mari Engkau Tuhan berikan hati kami yang ikhlas dan setia di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan jalankan oleh Dia Tuhan. Mari Engkau memberkati setiap
Mari kita bangkit berdiri semua dan kita akan tutup ibadah kita dalam doa. Bapa di surga, kami sudah menyembah memuliakan Engkau. Saatnya Bapa, kami akan kembali ke rumah masing-masing. Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa jemaat yang tidak hadir di pagi hari ini. Namun kami Tuhan mendoakan juga bahwa kasih karunia penyertaan Tuhan akan bersama daripada umat tersebut. Sementara yang hadir di pagi hari ini, mereka adalah orang yang cinta Tuhan. Dan kami tahu beribadah itu mahal. Karena Bapa, setiap kali kami menyembah Engkau, setan dengan segala pekerjaan akan menghalangi itu terjadi dalam kami. Tapi Tuhan sudah memberi kemenangan bagi kami sehingga kami boleh berkumpul di tempat ini. Dan Bapa, seberapa anak yang sudah mengalami kemenangan daripada Engkau, kemenangan itu tidak akan berhenti, tapi terus menjadi milik kami sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Terima kasih Bapa. Saya berdoa untuk jemaatmu yang akan menjalani kegiatan sepanjang minggu ini dalam berbagai hal. Kiranya penyertaan-Mu bersama mereka. Mereka menghadapi apa saja, kami tidak perlu takut. Karena Bapa, Engkau berada di sisi samping kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, berkati Tuhan. Dunia hari ini mengalami kegoncangan karena peperangan, karena ekonomi dan lain sebagainya. Tanggung jawab kami sebagai anak berada di negara ini supaya Tuhan Yesus, bangsa ini kami doakan dan berkat Tuhan akan turun di atas bangsa ini. Terima kasih, berkati raja-raja, perdana menteri, para kabinetnya. Di dalam Tuhan Yesus mentadbir negara sehingga semua berjalan dengan baik. Dan Tuhan Yesus kami ada dalamnya akan menikmati kebaikan demi kebaikan yang datang dari Tuhan. Terima kasih semua kekacauan yang dicipta oleh setan. Kami hancurkan petakan itu dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari jemaat angkat tangan dan terima berkat dari jemaat yang dikasih Tuhan. Sebentar kita akan tinggalkan tempat ini dan pulang ke rumah masing-masing. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa melalui anaknya Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus-Nya akan menyertai jemaat mulai hari ini sampai Yesus datang. Yang mengucap syukur dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan semua jemaat berkata Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus.